Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Hai, selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Kita masih diberikan kesehatan dan nafas hidup oleh Tuhan. Betapa besar kasih karunia-Nya kepada kita. Kita wajib untuk selalu bersyukur atas setiap detik dalam kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan renungan hari ini, Senin 25 Januari tahun 2021 bersama SD Putra Nirmala Cirebon. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah yang tidak mengenal Paulus dari Tarsus? Sebelumnya Paulus itu bernama Saulus. Saulus adalah seorang yang sangat membenci orang-orang yang mengikuti Yesus, atau dengan kata lain membenci pengikut Tuhan Yesus. Dia selalu melakukan pengejaran untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan membunuhnya. Tetapi Tuhan memanggil Saulus dengan caranya. Ketika itu Saulus sedang dalam pengejaran, sedang mengejar orang-orang. Dia melihat sinar sangat terang, kemudian melihat dan menjadikan matanya menjadi buta. Nah, kemudian Saulus dipertemukan dengan seorang yang bernama Ananias. Dia bertobat. Dia menyesal telah menganiaya pengikut Yesus, dan saat itu juga dia bisa melihat kembali dan namanya diganti menjadi Paulus, dan sampai sekarang Paulus sangat terkenal. Paulus dipilih oleh Tuhan untuk mengajak orang-orang agar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang Paulus terkenal sebagai seorang misionaris.
Paulus mengubah sekte kecil agama Yahudi menjadi agama yang sangat besar di dunia. Nah, dalam bacaan Injil hari ini pun Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya untuk memberikan perintah agar murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk, kepada manusia, semua makhluk berarti semua ciptaan Tuhan, terlebih kita manusia. Para rasul diberi karunia oleh Yesus sebelum mewartakan Injil. Mereka berbicara dengan bahasa yang baru atau bahasa asing di mana mereka berada, di daerah mana mereka berada, mereka bisa berbicara. Dan buktinya sampai sekarang kita bisa membaca bacaan dalam Alkitab itu dengan berbagai macam bahasa. Kemudian para rasul juga dia tidak mendapat celaka ketika mewartakan, diberi karunia tidak mendapatkan celaka, dan diberi karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, berarti para rasul diberi karunia untuk membuat mukjizat kesembuhan. Nah, sebagai pengikut Yesus, kita juga dipanggil untuk mewartakan Injil. Mungkin tidak seperti para rasul, ya. Para rasul dapat memegang ular atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi kita semua paling tidak kita ikut terlibat dalam pelayanan, dalam pewartaan dengan sikap, dengan perbuatan. Misalkan sikap kita terhadap sesama itu dengan saling mendoakan, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Saling peduli satu sama lain. Dengan membantu sesama yang mengalami kesulitan, kita bisa membantunya dengan baik tenaga, pikiran, ataupun finansial. Kita juga menyayangi semua yang ada yang diberikan oleh Tuhan, ya, lingkungan kita dengan cara merawat dan menjaga lingkungannya. Percayalah, dengan percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Terima kasih. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan misi putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Bapa, doa yang sederhana ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya sudah mengikuti doa dan renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Bye-bye.